Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Di video kali ini kita akan membedah topik yang sangat krusial dalam mata kuliah instalasi listrik residensial, yaitu analisis konsumsi energi listrik. Kenapa materi ini penting? Penting banget bagi saya, karena saya sebagai mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektro, kita dituntut bukan cuma bisa pasang kabel, tetapi juga harus paham cara menghitung kebutuhan energi listrik rumah tinggal. Tujuannya biar instalasi yang kita rancang nanti aman, efisien, dan pas sama kebutuhan penghuninya. Yuk kita bahas. Pertama, kita pahami dulu apa itu instalasi listrik residensial. Sederhananya, ini adalah sistem penyaluran tenaga listrik di dalam rumah tinggal untuk menghidupkan berbagai alat elektronik kita sehari-hari. Nah, di rumah kan ada beberapa banyak jenis beban listrik ya, mulai dari lampu, TV, kulkas, kipas angin, pompa air, sampai AC. Karena setiap alat punya daya yang berbeda, maka otomatis kebutuhan listrik tiap rumah juga gak bakal sama. Disinilah analisis konsumsi energi berperan penting. Dengan analisis ini, kita bisa tahu berapa banyak total energi yang dipakai, menentukan kapasitas daya listrik yang harus dipasang, misal 900 volt ampere atau 1300 volt ampere, dan seterusnya. Dan yang paling penting, kita bisa memprediksi berapa tagihan per bulan. Dan yang paling penting, kita bisa memprediksi berapa tagihan per bulannya. Bukan cuma itu, analisis ini adalah benteng pertama kita untuk mencegah terjadinya overload atau beban berlebih. Bayangkan kalau beban listriknya melebihi kapasitas yang ada, bisa terjadi jepret atau pemadaman, kerusakan alat, atau yang paling fatal, berisiko kebakaran. Nah, jadi langkah ini hukumnya wajib demi instalasi yang aman, andal, dan efisien. Nah, pada konsumsi energi listrik merupakan jumlah yang digunakan oleh suatu peralatan listrik dalam periode waktu tertentu. Dalam rumus, untuk menghitung pengeluaran atau perhitungan pada instalasi residen listrik, berikut adalah rumus yang digunakan, yaitu energi sama daya dikalikan waktu. Nah, terus di mana energi itu dalam satuan watt hours atau kilowatt hours, dalam daya dalam satuan watt, dan waktu dalam satuan jam. Kita ambil contoh sebuah lampu dengan daya 20 watt yang digunakan selama 5 jam mengonsumsi energi listrik sebesar 100 watt atau 0,1 kilowatt hours. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar daya dan semakin lama waktu pengguna, maka semakin besar pula energi yang dikonsumsi. Sebagai contoh analisis, kita gunakan data peralatan listrik pada sebuah rumah tinggal sederhana, yaitu yang berisi 10 lampu LED dengan daya 15 watt yang digunakan selama 8 jam per hari. Yang kedua yaitu ada televisi dengan daya 75 watt yang digunakan selama 5 jam per hari. Misalnya, ini cuma perhitungan. Yang ketiga yaitu ada satu kulkas dengan daya 200 watt yang digunakan selama 24 jam per hari. Nah, selanjutnya yaitu ada 2 unit AC setengah PK dengan daya masing-masing 400 watt digunakan selama 8 jam per hari. Selanjutnya ada satu pompa air dengan daya 250 watt digunakan selama 1 jam per hari. Nah, untuk perhitungannya yaitu seperti ini. Yang pertama, kita menghitung lampu yang dimana lampu tersebut berjumlah 10. Nah, di setiap satu lampu berdaya 15. Jadi, untuk pemakaiannya itu 8 jam per hari.
Nah, jadi 10 dikali 15 dikali 8 sama dengan 1200 watt horse atau 1,2 kilowatt horse. Nah, yang kedua ada televisi, mana televisi itu berdaya 75 watt dengan waktu penggunaan yaitu 5 jam. Nah, 70 dikali 5 sama dengan 375 watt horse atau 0,75 kilowatt horse. Dan selanjutnya ada kulkas. Nah, kulkas tadi dengan daya 200 watt yang digunakan selama 24 jam. Nah, jadi 200 dikali 24 yaitu 4800 watt horse atau sama dengan 4,8 kilowatt horse. Nah, ada AC 2 yaitu AC-nya itu AC setengah PK berjumlah 2 biji, yang dimana pada AC tersebut memerlukan daya 400 watt dan untuk pemakaiannya yaitu 8 jam per hari. Nah, kita kalikan 2 kali 400 dikali 8 sama dengan 6400 watt horse atau 6,4 kilowatt horse. Pompa air, selanjutnya ada pompa air. Pompa air itu dengan daya tadi 250 watt, satu pompa air dengan daya 250 watt dikali 1. Nah, kali 1 itu karena dalam sehari itu pemakaiannya kira-kira kita cuma 1 jam ya untuk memakai pompa air tersebut. Nah, jadi 250 dikali 1 sama dengan 250 watt horse atau 0,25 kilowatt horse. Jadi dijumlahkan total konsumsi. Jadi untuk jumlah keseluruhan pada rangkaian residen listrik di rumah tersebut sekitar 13.000,025 kWh per harinya. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa AC merupakan beban listrik terbesar dengan konsumsi energi 6,4 kWh per hari. Selanjutnya ada kulkas dengan konsumsi sekitar 4,8 kWh. Nah, sedangkan kulkas di sini pemakaiannya 24 jam, tetapi lebih besar pemakaian 2 biji AC daripada dibandingkan dengan satu kulkas dengan pemakaian 24 jam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peralatan yang bekerja dalam waktu lama dan memiliki daya besar akan memberikan kontribusi terbesar terhadap penggunaan energi listrik rumah tangga. Melalui analisis ini, seorang perancang instalasi listrik dapat menentukan kapasitas daya terpasang yang sesuai serta menghindari terjadinya beban berlebih pada instalasi. Nah, jadi kita sebagai instalasi tersebut tidak harus kebingungan, atau yang punya rumah tersebut tidak kebingungan berapa ya listrik yang harus terpakai, berapa listrik yang harus dibayar per bulannya, berapa kilowatt per hari. Nah, jadi mereka tuh udah tidak kebingungan lagi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik pada rangkaian listrik, pada instalasi residensial. Nah, yang gimana cara menghematnya, yaitu ini. Misal yang pertama, menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Terus memastikan peralatan listrik ketika tidak digunakan, menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Nah, lebih baik kita memilih lampu LED yang sekiranya kecil energinya tapi tetap terang, seperti 10 watt udah lumayan terang kan. Nah, jadi seperti itu untuk menghemat. Nah, yang kedua, kita mematikan peralatan listrik ketika tidak digunakan. Contohnya seperti lampu, kan lampu kita gunakan untuk lampu tersebut kita gunakan pada setiap malam hari saja. Misal kita nyalain dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi saja. Nah, itu 12 jam. Jadi stop sampai situ saja. Kalau tidak, kita seperti ini, misalkan dari jam 6 sore kita nyalain listrik. Nah, terus
pada jam mau tidur kita matikan, kita udah bangun tidur nyalain lagi. Nah di situ kita bisa menghemat energi listrik. Terus mengatur penggunaan AC pada suhu yang efisien. Contohnya kita memakai AC tidak perlu dengan suhu yang tinggi-tinggi, bisa kita dengan suhu yang rendah saja, yang penting tidak gerah, yang penting nyaman. Lanjut yang 4, menggunakan peralatan listrik yang memiliki label hemat energi. Terus yang kelima, melakukan perawatan instalasi secara berkala untuk mengurangi ruginya. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, konsumsi energi listrik dapat ditekan sehingga biaya listrik menjadi lebih ekonomis. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa analisis konsumsi energi listrik sangat penting dalam instalasi listrik residensial karena dapat membantu menentukan kebutuhan daya, memperkirakan biaya listrik, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Nah, sebagai calon tenaga teknik elektro, pemahaman mengenai analisis konsumsi energi listrik menjadi dasar penting dalam merancang instalasi listrik rumah tinggal yang aman, handal, dan hemat energi. Sekian presentasi dari saya, sekian pembahasan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.